Chapter 3, dampaknya ke ekonomi dan pasar modal Indonesia. Untuk ngejawab ini sebenarnya banyak banget skenario yang bisa terjadi gitu ya, tergantung variabel ekonomi dan variabel pihak terkait, belum juga variabel dari sebuah negara gimana cara dia ngerespon dari tarif ini. Dan kalau gue tahu jawabannya sih, mungkin gue nggak ada di sini sekarang, YouTube gitu ya. Tapi menurut gue ya, ada beberapa hal dan skenario yang bisa kejadian. Gue ngutip dari Budget Lab tentang proyeksi dari rencana tarif ini. Yang pasti sih harga-harga itu pasti bakalan naik ya, dan nyebabin inflasi karena nggak ada lagi suplai barang-barang murah dari negara yang bisa produksi dengan harga murah, yang akhirnya berpotensi ngebuat ekonomi Amerika itu bisa nggak bertumbuh. Kenyataannya meskipun pasar saham Amerika itu turun drastis, ternyata GDP ekonominya tuh nggak turun sedrastis pasar saham. Dan kita sebagai investor pribadi, at least dalam jangka pendek itu jauh lebih ke expose ke pasar sahamnya Amerika dibandingin GDP-nya. Karena gimana pun yang namanya GDP itu adalah lagging indikator yang baru kelihatan aslinya itu di masa depan nanti. Investor mau retail, mau institusional, mau pemerintah itu nggak ada yang suka namanya sama ketidakpastian. Jadi menurut gua akan sangat wajar kalau nantinya itu akan ada banyak cash outflow dari pasar modal. Dalam fungsi retrospektif, Amerika ini pernah ngelakuin tarif kayak gini di masa lalu yang tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri supaya kompetitor nggak bisa masuk. Dan kemungkinan besar apa yang akan terjadi ke kita, Indonesia, dan negara-negara konsumtif lainnya, kita akan kebanjiran produk dan barang-barang dari yang negara dulunya nyuplai ke Amerika. Ya contoh paling gampang itu pasti barang-barang dari Cina lah, itu kita akan pasti lihat lebih banyak lagi barang-barang itu di Indonesia. So, saran dari gua, kencangkan ikat pinggang wahai produsen lokal dalam negeri, dan kita sama-sama berharap lah moga-moga dari pemerintah ada kebijakan yang bisa ngebantu meringankan bahkan membuat industri kita ini lebih survive. Berkurangnya perdagangan dan transaksi dalam dolar juga akhirnya bisa ngebuat sirkulasi dolar ini makin berkurang, yang artinya dominasi dolar sebagai foreign reserve currency atau mata uang cadangan dunia nih ya makin berkurang dominasinya. Wah, berarti waktunya jual dolar dong. Apakah otomatis kalau dolar itu melemah dan rupiah menguat? Ternyata enggak juga, Bos. Meskipun nantinya dolar bisa melemah, tapi ingat kita tuh banyak utang luar negeri dalam dolar. Jadi kemungkinan besar sih kalau dolar itu melemah ya si Amrik bakal naikin suku bunganya untuk mempertahankan nilai si dolarnya. Artinya beban bunga kita dalam dolar juga akan ikutan naik. Dan transaksi ekspor impor kita tuh masih menggunakan dolar banget loh.